Ya, hadirin sekalian, mari kita berpantun dulu, tapi harus dijawab dengan cakep ya, Pak Ibu dan welcome guests to our gathering bride. In Palembang, we share knowledge and insight. Welcome guests to our gathering bride. In Palembang, we share knowledge and insight. Exactly. In this seminar, let's learn and explore. Together, we will open many doors. Boleh tepuk tangannya, Bapak Ibu. The Honorable General Director of Islamic Education, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Professor Dr. Amin Suyitno, MAG. The Honorable, our invited speakers, Professor Marjuni from University Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, Associate Professor David from Monash University, Australia, Recording in Dr. progress. Taufik Arizo bin Muhammad Balwi from University Malaya, Malaysia, Dr. Kevin Deniswara from Pinus University, Indonesia, Professor Dr. Munir and Professor Halimatus Sa'dia from UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia. فضيلة رئيس جامعة راد فتح الإسلامية الحكومية بالإمبان الأستاذ الدكتور محمد عادل الماجستير وجميع وكلائه، سيادة جميع أمناء الكليات وجميع نوابهم بجامعة راد فتح الإسلامية الحكومية بالإمبان. The Honorable, the Chair of the Organizing Committee, Dr. Ali Imran, MAG. The Honorable, the Head of the Bureau, Study Programs and Divisions of UIN Raden Fatah, Palembang. Dan tidak lupa kami menyapa Bapak Ibu peserta ISMIC 2025 yang mengikuti pembukaan pada pagi hari ini melalui platform Zoom. Tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. We would like to extend our warmest welcome to all of you at the opening ceremony of The 11th ISMIC 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asja wa an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul a'azzul akram wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul hadi ila sabilil aqwam. Amma ba'd. all praises belong to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Creator, the Sustainer, the Fountain of mercy and compassion, and the Forgiver of sins and just in retribution. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. The national anthem, Indonesia Raya, and March of UIN Raden Fatah, Palembang will be performed. Ladies and gentlemen, please rise. Hadirin dimohon berdiri.
Ladies and gentlemen, please be seated. أيها الحفل الكريم، افتتاحا لهذه الندوة الدولية، فلنسقي بقلوب خاشعة إلى تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها على مسامعنا فيصل أبو نوسنترا، طالب كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة راد الفتى الإسلامية الحكومية بالمبا، فليتفضل مشكورا ومأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه التلاوة نورا في قلوبنا وبركة في جمعنا وهدى لأمتنا. Hadirin sekalian, sebelumnya kita menyapa dulu Bapak Dirjen yang sudah hadir di Zoom. Halo, selamat pagi Bapak Dirjen. Halo, selamat pagi Pak.
Iya. Oke. Iya. Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, ya. Bapak Dirjen, terima kasih. Ladies and gentlemen, we are now going to listen to the remarks delivered by the Director of Islamic Higher Education, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and to officially open this agenda, to Professor Dr. Amin Suyitno, MPhil. The Zoom is yours. This minute, wait for a moment because to focus video. Okay, Prof, that's all right. Baik, masih men-setting kamera Zoom sebentar, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Honorable the Dean of Education Faculty, and of course the speakers and participants for the international seminar about, ladies and gentlemen, of course, thanks for very much for your attention, for your time for me to talk about Indonesian diversity landscape, especially in Islamic education and certification of religious tradition and local wisdom. I will share my material. If we see about our spatial Indonesia as Indonesia diversity landscape, we know that the population more than 205 millions. It is diversity as the empirical context for education and research. And Indonesia is the fourth of the biggest population in the world after the United States, India, and of course, China. So we know that many population in Indonesia becomes more than 285. According to local language, we have, I think, 718 local languages in Indonesia, including Java, Sumatra, and others. Recording in progress. Based on local language. We don't talk about price, we don't talk about clothes, we don't talk about island. So this is very potential issues how to prepare, to discuss, to explore in many aspects. And then if we talk about certification from preservation to military production, we can talk about scholarly orientation, impact research, product production, and collaboration. The first about scholarly orientation, of course, we talk about systematic ethnography, digital, of course, historical social mobility,
And then if you talk about impact business, because innovation, innovation, and community participation. About products, tradition, Ikatan Muslim by Panto, Pakuri, and others. And finally, we talk about liberation, we talk about religious education, local government, of course, printing and streaming. We can talk about interactive framework from ulumul dunia, ulumul kauniyah, and ulumul insaniyah. In English, maybe you can say from ulumul dunia is Islamic studies, and then ulumul kauniyah is social studies, and then ulumul insaniyah. Ulumul kauniyah is natural studies, and ulumul insaniyah is studies. We have to combine, we have to integrate it. So I think Islamic University, especially Raja we can combine between Dinia, Kauniyah, and Insaniyah. So Islamic studies, natural studies, and social or humanity studies. So many we can develop about it, including educational studies, maybe Insaniyah studies, natural studies, maybe in social studies, we can combine them, how to explore, how to listen in integration of knowledge. One word from to practice. There are 4 steps. The first, of course, we have to define the basic object. Because we talk about local wisdom, like Bali, we know about it. And then the second step, we can map knowledge dimension, Dinia, Kauniyah, and Insaniyah, studies, natural studies, and of course, social or humanity studies. And the third step is about the method. Of course, participatory ethnography, digital creation, analysis, surveys, and the final step is have priority about program to transit Asta kita with Asta. One love curriculum or loving curriculum. This is related to local business. As we know that every person put in the world by something about laughing from our mother, from our parents. So if we talk about laughing curriculum, we have we call Panca Cinta, 5 principles of laughing. The first about laughing of the Almighty, every Muslim. The first, every everyone, every student, everybody has to laughing on knowledge. Because knowledge is the source of life. And the third about it is
benefiting from environment. As we know that now we can talk about darurat atau tidak. According to Marcos Syariah, we have five principles of Marcos Syariah. The first about hifdzul nasab, hifdzul aql, hifdzul din, hifdzul nasab. Maybe we can ending by hifdzul bid'ah. It is related to love in environment. Because I talk about ad-darurah fil bid'ah. Very urgent. About how to protect environment. According to our religious says that now we have to promote, we have to construct about trilogy, the second series, because trilogy, the first series is our. So we construct, we formulate about trilogy edition 2. For that, it is about the first, how to a good relation with God. So like something about the first God, the second is nature, and the third about is human. So human, God, and nature have to harmonize relation. It is related to cinta of five. And then, of course, a lot about human being. It means mutual respect. It means humanize human. In bahasa Indonesia, it's about memanusiakan manusia. To humanize human. How in Islamic teaching says that Allah Subhanahu wa Ta'ala not discriminate about the human. According to him, the human is equal. Of different cultures, different religion, different ethnic, different language, and different. Pancasila, to humanize human, it is the fourth principle. It is very important principle in and of course, the final is about how to love in our mission. Because according to our religion teaching, I think it is very important to develop, to explore in our university, how to implement Pancasila, to support our local wisdom, our integrated in knowledge, especially in Islamic studies, of course in social studies, humanity, and of course in natural studies. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen atas presentasi yang inspiring dan memotivasinya. Iya, dan apabila Bapak masih di tempat, Bapak Dirjen dimohon untuk membuka acara secara resmi. Ladies and gentlemen, we would like to invite you to listen to the report of the chairman of the organizing committee, to Dr. Ali Imran MAG. We invite you to the podium.
the Honorable Rector of WIN dan Fatah Palembang, the Honorable Vice Rector Academic Affairs, Finance Affairs, and Student Affairs, Deans of Faculties of WIN dan Fatah Palembang, along with the Vice Dean, Director, and Vice Director of Postgraduate Program, Head and Secretaries of Unit, and Secretaries of Study Program in WIN dan Fatah Palembang. Our respective speaker, Professor Dr. Amin Suitno, Director General of Islamic Education of Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, Dr. Muhammad Taufik Arizal from University Malaya, Malaysia, Shahidin Graham Davis from Monash University, Australia, Professor Madya Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni from University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei, and Dr. Kevin Deniswara from Binus University, and also speaker from WIN dan Fatah Palembang, Professor Dr. Munir and Professor Dr. Halimatus Sa'adiyah. Respected guests, presenter, participants, ladies and gentlemen. On behalf of organizing committee, allow me to deliver a brief report on the implementation of the 11th International Seminar of Social Humanities and Malay Islamic Civilization, ISMIC 2025, organized by WIN dan Fatah Palembang. This year's seminar carries the theme Sanctification of Religious Tradition and Local Wisdom of Malay Islam. The theme reflects our shared commitment to learn how traditional religious practices and local wisdom rooted in Malay Islamic civilization can be interpreted, preserved, and advanced through scientific inquiry. Through this forum, we aim to foster interdisciplinary dialogues that spread heritage and innovation, enriching both academic discourse and societal development. We are pleased to report that this year ISMIC has attracted 140 people consisting of scholars, researchers, educators, and practitioners, both from Indonesia and abroad. Their active participation demonstrates that the growing international recognition and relevance of our academic endeavor. After the course of 2 days, participants will engage in keynote session and parallel presentation, offering diverse perspective and insight. Of this moment, I would like to extend my deepest appreciation to the Rector of WIN dan Fatah Palembang for the continued support and guidance provided to ensure the success of the international seminar. My heartfelt gratitude also goes to the organizing committee, whose dedication, teamwork, and commitment have made this event possible. Finally, I would like to express sincere thanks to all distinguished speakers, moderator, reviewer, and participants to contributing their expertise and insight to academic gathering. We hope that ISMIC 2025 will not only enrich our understanding of Malay Islamic civilization, but also inspire collaborative effort in integrating tradition with scientific advancement and more enlightened and resilient future. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Ali Imran MAG, for the report. أيها السادة الحضور، والآن كلنا آذان صاغية للكلمة القيمة الصافية
من صاحب رئيس جامعة رادن فتا الإسلامية الحكومية بالمبا، ويفتح هذه الندوة الدولية رسميا، ويتشرف بإلقائه الأستاذ الدكتور منير الماجستير الوكيل الأول لرئيس جامعة رادن فتا الإسلامية الحكومية. يتكرم فضيلته مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Izin saya masih ucapan selamat datang pakai bahasa Inggris dan tulis panitiaan. The Honorable Head of Bureau of Radin Fata Palembang, Dean of Faculty of Radin Fata Palembang, along with the President, Director and Vice Director of Postgraduate Program, Head and Secretaries of Unit, Head and Secretaries of Study Program in Radin Fata Palembang, our respected speaker, Professor Dr. Amin Suyitno, Director General of Congregation of Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, and Dr. Muhammad Taufik Aridon from University Malaya, Malaysia. So, Sherin Graham Davis from Monash University, Australia. Welcome in this conference. So, Professor Madia Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni from University Islam Sultan Syarif Ali Brunei. Welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan. And Dr. Kevin Deniswara from Venus University, Jakarta. Thank you very much. And also speakers from Radin Fata Palembang, Professor Dr. Halimatus Sa'diyah. Respected guest, presenter, participant, ladies and gentlemen. First of all, I would like to welcome you all to the 11th meeting 2025, and it's accepted in 2015, the International Seminar of Social Humanities and Malay Islamic Civilization, or ISMIC. It's offered to the prestigious and consistent academic platform hosted annually by UIN Radin Fata. Syukran jazilan ala hudurikum wa imamikum lil musyarakah wa tiba fi hadhihi al-munasabah al-barnamij muhimman jiddan, yakni fi mahmil al-hadarah al-malawiyah, peradaban Melayu,
karena peradaban Melayu merupakan bagian dari distingsi penting Winda dan Fathah Palembang ketika transformasi dari YN menjadi WIN. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diakui sebagai bentuk partisipasi kita di dalam meneladani, melanjutkan dan mengembangkan risalah dan tradisi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendapatkan syafaatnya dan insya Allah bisa berjumpa dengan beliau dalam liwa'u Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya juga tentu yang kita banggakan, kita harapkan partisipasinya di dalam perjalanan sejarah untuk melanjutkan peradaban yang kita bangun, jadi semua peserta mahasiswa yang bergabung dan juga yang hadir di ruang yang sangat penuh barokah ini, juga kepada para reviewer dan narasumber yang telah berpartisipasi baik secara offline maupun online, dan juga ini saya sapa para mahasiswa dari luar negeri, dari Sudan. Jadi dari Sudan, mudah-mudahan ini akan memberikan kesan tersendiri untuk mahasiswa yang dari luar negeri, karena kita memiliki agenda untuk internalisasi baik in atau out. Artinya di samping kita menyerap tradisi budaya tanah dari luar negeri, kita juga berusaha untuk menjadikan tradisi kearifan lokal hazanah yang diwariskan oleh nenek moyang kita dulu, yang kemudian kita kembangkan ini bisa menjadi bagian dari hazanah dan budaya global di internasional. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa hari ini harusnya Pak Rektor yang membuka acara, tetapi beliau saat ini harus bersamai Wakil Menteri Agama. Jadi kita ini berbagi semua role, jadi ada yang membersamai Wakil Menteri, ada yang membersamai presentasi proses sertifikasi halal bersama MUI Rektor 3, kemudian Wakil Rektor 2 ada pertemuan di bidang keuangan bersama kementerian. Kemudian Pak Biro juga sedang dinas luar membicarakan perencanaan dan penganggaran sehingga habis. Jadi mohon maaf ya saya terlambat karena juga tadi saya harus membuka acara di FEBI ya. Di FEBI di kampus ini Jerman, kampus Jenderal Sudirman. Kalau ini kampus Jakabaring gitu ya. Nah, atas nama pimpinan tentu kami mengucapkan selamat kepada segenap panitia yang telah berkomitmen tinggi di dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan tahunan yang ke-11 ya. Dan ini merupakan momentum yang sangat penting, yang sangat urgen bagi kita Winda dan Fathah Palembang yang sudah bertekad menjadikan Melayu, peradaban Melayu, khususnya Melayu Nusantara, sebagai distinct dan excellency Winda dan Fathah Palembang, dan insya Allah kita juga akan memperkuat karena sebentar lagi akan membuat Malay Islamic Institute insya Allah di Winda dan Fathah Palembang. Kemudian juga insya Allah
menguatkan riset-riset yang dan pengabdian berbasis budaya Melayu. Terus selanjutnya tentu kami berharap kiranya kepada semua narasumber dapat memberikan pengetahuannya, ilmunya, pengalamannya, dan memberikan motivasi, spirit bagi semua peserta, khususnya para mahasiswa yang hari ini hadir secara offline, secara langsung di ruangan ini untuk mendapatkan hazanah, mengikuti perkembangan peradaban yang sedang kita bangun. Mudah-mudahan apa yang disaksikan, apa yang didengar, apa yang diikuti pada hari ini itu akan membekas, akan hidup di dalam jiwanya, sehingga walaupun hari ini dapatnya sedikit, ilmu itu akan hidup bersama dengan perkembangan kehidupannya, dan pada saatnya nanti bisa mengambil peran yang besar di dalam konteks pengembangan peradaban berbasis budaya Melayu. Terus kepada peserta kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, ikuti secara tuntas, ya, dan sekaligus juga minta sanad keilmuannya supaya teman-teman, adik-adik yang mengikuti kegiatan ini nanti bisa mengambil peran penting dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Karena dalam tradisi Melayu, ya, tradisi santri, keikhlasan seorang guru di dalam menyampaikan ilmu, ya, dan sanad yang diberikan itu berpengaruh di dalam perjalanan transformasi keilmuan dari narasumber, dari kepada santri, kepada murid, kepada mahasiswa, kepada peserta yang mengikutinya. Terus tentu kita berharap semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan tusinya masing-masing agar kegiatan ini bisa secara tuntas dari mulai hari ini sampai besok, ya, insya Allah, ya, 2 hari kegiatan ini. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bertekad mensukseskan kegiatan ISMIK ke-11 pada hari ini. Saya pesan kepada peserta, nanti boleh ditulis di status, ya. Yang pertama, jangan mencari alasan untuk mendukung kegagalan, tapi cari alasan untuk mendukung keberhasilan. Perbanyak menggunakan kata walaupun dan hindari menggunakan kata karena. Walaupun sibuk, walaupun ini, ya, bukan alasan untuk gagal mengikuti konferensi, ya, kira-kira begitu. Ya, terus jangan pernah mengambil barang orang, apalagi memakannya, karena itu bisa menggelapkan hati dan pikiran. Terus jangan pernah bersujon dengan guru, karena itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Jadi silakan ditulis nanti status, dibuat per hari 1 saja. Baik, sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada para narasumber yang sudah bersedia memenuhi undangan kami berpartisipasi dalam kegiatan ISMIK ke-11 tahun 2025, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom, ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara penyelenggaraan ISMIK ke-11 tahun 2025 di UIN Raden Fatah Palembang kita buka secara resmi. Demikian sekali kali terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 UIN Raden Patah Palembang, Bapak Profesor Dr. Munir MAG yang telah membuka acara ISMIK 2025 secara resmi dan juga menyampaikan beberapa quote yang sangat bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Ladies and gentlemen, we would like to invite you to take a moment for a prayer which will be led in Islam. To Mahmud Alfan Jamil MERKH, we invite you to the podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhir. Barik wa sallim Allah ta'ala ala ashabi Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma rabbana baghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma mu'id ar-rahimul wadud. Aghnina bihalalika an haramika. أتيك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وجاه وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Mahmud Alfan Jamil MERKH, for the prayer rest. Hadirin yang kami hormati, dalam momen berbahagia pagi ini kita akan disajikan persembahan spesial dari mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Patah Palembang, tari Tebak Keraton. Tarian ini merupakan tari penyambutan tradisional dari Palembang, Sumatera Selatan. Tari ini diciptakan oleh Ana Kumari pada tahun 1967. Tari ini menampilkan gerakan yang merupakan perpaduan antara keanggunan dan ketangkasan pencak silat Palembang, dan juga merupakan simbol kehormatan dan keramahan. Selamat menyaksikan.
Sekali lagi tepuk tangan buat adik-adik dari Agam dan Bunga Niora, UIN Raden Fatah, Palembang. أيها الحاضرون الكرام، وصلنا الآن إلى ختام افتتاح هذه الندوة الدولية بجامعة راد الفتى الإسلامية الحكومية بالembang. واسمحوا لنا أن نشكر إلى الإخوة أصحاب الفكرة والإنجاز لما بذلوهم جهد الكبير. إنهم اللجان التحضيرية لهذه الندوة الدولية اليوم. I'm Winnie Agustiadis Nanda. Abdullah Saharani, As today's master of ceremony, would like to apologize if any mistakes were made. Thank you very much for your good attention. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke para resisten, kami undang kepada narasumber, kepada wakil rektor dan juga para dekan untuk sesi foto bersama di atas panggung. Kami persilakan. Iya. Oh ya, fotonya dari sini dulu ke semua peserta. Silakan peserta berdiri, fotografer, dokumentasi silakan. Boleh mendekat ke sini, kita foto dulu ya. Oke, boleh semuanya berdiri dulu. Bapak Ibu setelah adik-adik presenters maupun boleh bergabung ke tengah peserta yang hadir hari ini secara online, silakan. Baik, adik-adik dari sebelah kiri silakan mendekat, merapat ke foto adik-adik, mendekat ke kameramen maksudnya. Baik. 3, 2, 1. Oke, UIN. Logo UIN Bapak Ibu. Iya. 3, 2, 1. Semangat. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya. Sesi panel akan segera kita mulai. Ya, kami mohon kesediaan kepada seluruh Bapak Ibu peserta seminar untuk tetap di tempat. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi panel. Ya. Untuk
Sesi panel yang pertama akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Sutrisno Hadi. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Pak Sutrisno. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi minnatihi tafidul barakat wa bi wusni rahmatihi tumhad dzunubu wal khataya waz zallat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Kaifa halukum jami'an? Bikhair? Alhamdulillah. Fa ayyuhal hudurul kiram, yus'iduna an nastadhifa fi hadhihi an-nadwatil 'alamiyyah nukhbah minal ulama al-mutakhassisin wal khubara al-mutafawwiqin min ajli tawsili al-ma'rifah fima bainana. Walidzalika biduni an nutil al-muqaddimah wa taqdim nurahibu bil mutahadditsina al-kiram li yaqumu wa yadhhabu ila al-manassah. Pada pagi menjelang siang ini kita akan segera memulai main session atau seminar utama yang alhamdulillah telah dihadiri oleh beberapa narasumber istimewa yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini di ruang yang penuh berkah ini. Tanpa memperpanjang mukaddimah, segera kita panggil untuk maju ke depan para narasumber kita. Yang pertama yang akan bergabung lewat Zoom yaitu Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin Al-Bugisi. Kalau di nama beliau Kamaluddin Nurdin Al-Bugisi. Ahlan wa sahlan bil ustadz Dr. Marhaban bikum. Masya Allah tasyarrafna bi hudurikum wa setelah saya wa amal antadkurni kata liannana ma'an fil Qahirah. Nah, insyaallah. Dan yang nanti akan menyampaikan papernya setelah beliau, kita undang juga untuk langsung maju ke depan, yaitu Bapak Profesor Dr. Munir MAG, Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah Palembang. Silakan Bapak untuk maju ke depan. Dan yang nanti akan bertindak sebagai pembicara ketiga kita panggil the honorable speaker Dr. Kevin Deniswara. Beliau berasal dari Binus University. Please come forward, sir. Inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian, tiga speakers kita, tiga narasumber kita yang akan membedah dan kita juga akan mendengarkan paparan mereka terkait dengan isu-isu yang akan dibincangkan di dalam seminar internasional ini. Dan tanpa memperpanjang mukaddimah, karena waktu kita sudah banyak tersita oleh pembukaan tadi, kita akan langsung persilakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kamaluddin Nurdin yang beliau akan menyampaikan presentasinya yang berjudul, kalau dalam bahasa Arabnya dia Dr. Dauru Ahli Sunnati wal Jamaah Fistiqrar Mujtama'i Brunei Darussalam, atau kontribusi Ahlu Sunnah wal Jamaah
dalam stabilitas masyarakat di Brunei Darussalam. Dr. atau Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin akan menyampaikan kepada kita topik yang sangat penting ini, dan kita harapkan untuk 15 menit ke depan Ustaz Dr. nastami' ila kalimatikum fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashkur al-akh رئيس الجلسة في هذا المؤتمر، وهكذا أيضا أشكر فضيلة نائب رئيس جامعة UIN Palembang Ustaz Dr. Munir MAG، وهكذا أيضا نواب رئيس جامعة UIN Palembang، وأشكر كذلك رئيس المؤتمر فضيلة الدكتور علي عمران، وجميع أمداء الكلية في هذه الجامعة العريقة، وأيضا أشكر الزملاء الكرام الحاضرون في هذه الجلسة لهذا المؤتمر العظيم في بالمبang، وجميع الطلاب في هذه الجامعة، الطالبات الطلاب الطالبات وجميع الحضور سواء كان حضوريا أم أونلاين. ورأيت في أونلاين المشاركون حاليا 202 نفر، ما شاء الله مشاركة كبيرة. في البداية لأن أصل الباوربوينت جهزته بطريقة أو باللغة الملوية، وأنا أختار وألتزم بتقديم باللغة الملوية، وبخاصة نحن الآن في مؤتمر الملاي، لذلك أرجو من منسق أونلاين host بأن يبرز باوربوينت الذي قد أرسلته قبل يومين إن شاء الله. Jadi mohon kepada host untuk share. Saya punya slide, sebab tadi saya usahakan untuk share tapi tidak dapat saya share. Minta tolong bantuannya kepada petugas IT. Ya, terima kasih. Ya, sudah, Prof. Oke, jazakallah khairan. Oke, mungkin di atas dulu muka judulnya al-mawdu'. Syukran ala hudurikum jami'an, wa abda bil-hadith wa tahadduth bil-lughat al-malawiyah. Wa mawdu' fi hadha al-liqa' an dawr ahli sunnah jamaah istiqrar al-mujtama' al-Brunei Darussalam. Jadi tajuk atau judul yang saya bentangkan ini adalah berkaitan dengan bagaimana masyarakat di Brunei ini aman, sentosa, tidak ada masalah, tidak ada kekerasan dan sebagainya, tidak ada teroris. Jadi boleh jadi ini menjadi satu pengalaman untuk para hadirin apa rahasia daripada itu semua. Jadi negara dalam keadaan damai, tentram, tidak pernah ada kita dengar dalam surat kabar, akhbar tentang kekacauan. Jadi ini sebenarnya yang membuat saya untuk share kepada rekan-rekan semua di UIN Palembang. Dan tentunya UIN Palembang ini sudah lama pun saya kenal, ya, cuma memang saya tidak pernah sampai, dan sebenarnya saya sudah ingin sekali untuk sampai ke sana, tapi kebetulan dari kemarin dan hari ini kami pun sama-sama sedang konferensi, sama-sama, dan saya pun juga ditugaskan untuk
membaca resolusi seminar hari ini. Jadi makanya saya tidak dapat join dengan rekan-rekan dosen di sana. Ala kulli hal. Jadi next slide. Ustaz, ya. Jadi kalau kita melihat abstrak, jadi paper ini mengkaji tentang bagaimana aswaja, kita singkat adalah ahli sunnah wal jamaah, dalam membentuk struktur sosial masyarakat Brunei Darussalam dengan landasan fikih Syafi'i serta akidah Syariah dan Maturidiyah. Dan aswaja ini sangat berperan dalam membentuk norma pendidikan, perilaku, dan solidaritas sosial. Penelitian ini berbentuk kualitatif melalui analisis dokumen observasi dakwah menemukan bahwa aswaja dapatlah memperkuat falsafah Melayu Islam beraja dengan menemukan nilai moderasi serta menjadi benteng dari pengaruh asing dan modernisasi. Dengan demikian, aswaja berkontribusi besar terhadap stabilitas sosial dan identitas Islam di Brunei Darussalam. Next. Secara umumnya, metode kajian ini bersumberkan daripada fatwa kurikulum pendidikan agama yang ditetapkan oleh Kerajaan Brunei dan kebijakan MIB. Lepas itu kami ambil dokumen dan hasilnya dapatlah saya ketahui bagaimana ajaran aswaja dilembagakan melalui kebijakan negara dan fatwa resmi. Literaturnya tentunya bersumber daripada beberapa karya ulama. Begitupun buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama yang berasal daripada negara Brunei dan ini merupakan kajian literatur dan sehinggalah dapat menghasilkan dan saya boleh telusuri bahwasanya dalam kerangka teologis dan keseimbangan tradisi aswaja dalam masyarakat Brunei. Kemudian observasi kelembagaan, jadi saya mendatangi beberapa institusi keislaman di Brunei seperti institusi dakwah dan pendidikan seperti PDA. Jadi gunanya untuk menemukan interview dengan pegawai staf dan tokoh-tokoh yang ada di dalam institusi tersebut. Setelah itu saya dapatkan juga analisis praktek sosial. Jadi bagaimana dari sumber data yang saya dapatkan praktek sosial masyarakat di Brunei yang pendidikan anak, ibadat, dan gotong royong, dan solidaritas sosial. Dan ini tentunya mendapatkan hasil bahwasanya saya dapat mengidentifikasi implementasi nyata tentang ajaran aswaja dan kehidupan sehari-hari di Brunei Darussalam. Next. Oke, jadi aswaja dalam tentang negara Brunei. Jadi negara ini memang sudah betul-betul menjadikan aswaja sebagai dasar tata negara. Jadi kalau di Indonesia kita kenal sebagai UUD. Jadi mungkin ada yang tidak tahu bahwa saya sebenarnya pun orang Indonesia ya. Cuma kebetulan ya saya mengajar di Brunei ini sudah hampir 3 tahun. Sebelumnya saya di Malaysia mengajar di USIM selama 16 tahun, 1 bulan, 10 hari. Dan sebelum lagi menjelaskan pendidikan semuanya di Mesir, kurang lebih 15 tahun. Ya, jadi asal saya adalah daripada Makassar, buku-buku. Oke, sedikit untuk saya kenalkan. Jadi makanya bahasa saya pun juga ini mungkin campur-campur ya. Ya, jadi terkadang ada bahasa slang Indonesianya, ada slang Malaysianya, dan ada slang Bruneinya. Oke, jadi kalau kita melihat slide di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat di sini ada integrasi akidah dan fikih aswaja dalam tata negara Brunei. Jadi kalau kita melihat Islam sebagai agama resmi dan telah ditetapkan sejak pengumuman Konstitusi Brunei Darussalam pada tahun 1959. Akidah Islam di Brunei berpegang pada Ahlussunnah Jamaah dan definisi Ahlussunnah Jamaah di Brunei itu melimitkan kepada akidahnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan amalan fikih hanya mazhab Syafi'i saja. Jadi kalau saya sebut aswaja di sini berarti maknanya
akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan fikihnya adalah mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, karakter akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan ini kita sudah mengenal semua bahwasanya Asy'ariyah Maturidiyah adalah merupakan grup akidah yang wasafi, atau kita selalu istilahkan sebagai akidah yang moderat. Dan tentunya kalau moderat berarti menolak segala macam dan bentuk kekerasan ekstrim dan radikal. Dan inilah merupakan satu kunci utama kenapa negara Brunei Darussalam itu stabil dari segi sosial dan keagamaan masyarakatnya. Bahkan pada tahun 2014, Sultan Brunei mengumumkan bahwasanya negara ini menerapkan penerapan syariat Islam. Tepatnya pada tanggal 30 April 2014, yaitu tentang pelaksanaan tahap pertama hukum syariat dan berlaku semenjak 1 Mei 2014. Nah, secara implikasi nasional menunjukkan komitmen Brunei dalam mengintegrasikan prinsip akidah dan fikih aswaja ke dalam kerangka hukum serta tatanan sosial negara. Next. Jadi sengaja saya lampirkan sini bagaimana bentuk teks daripada UUD-nya ya. Jadi Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Jadi disebutkan di situ bahwasanya negara Brunei adalah agama rasmi. Jadi di sini agama itu kalau kita agama kan, di sini agama ya. Jadi agama rasmi bagi negara Brunei Darussalam adalah agama Islam. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. Dalam artian, agama lain boleh diamalkan juga kepada pemeluk agamanya masing-masing. Ya, dan tentunya sangat-sangat menyoriti pemeluk agama selain Islam. Negara Islam bermakna sebuah negara yang agama resminya adalah agama Islam. Dan ini yang paling penting. Jadi agama Islam di sini bermakna agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah, mengikut mazhab Syafi'i. Tadi di awal saya sudah katakan definisi ahli sunnah di sini sudah ditetapkan bahwasanya dari segi akidah adalah mengamalkan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan dari segi fikih adalah mengikut mazhab Syafi'i. Dan saya bagi note di sini, landasan ini tidak hanya membentuk praktik keagamaan, tetapi juga menjadi sebuah kerangka normatif yang mengatur kehidupan sosial, struktur pendidikan, serta pola interaksi antar individu dalam masyarakat. Next. Jadi aspek penerapan aswadi di Brunei. Jadi bagaimana cara negara ini menerapkan akidah aswadi? Jadi yang pertama tentunya di sini saya mesti jelaskan, di sini ada falsafah negara. Jadi falsafah negara ini seperti kalau kita di Indonesia ada Pancasilanya. Di sini falsafah negaranya adalah Melayu, Islam, Beraja, atau disingkat MIB atau MIB. Melayu, Islam, Beraja. Jadi maknanya ini adalah satu kesatuan di negara Brunei yang merujuk. Jadi negara, warga negara mesti merujuk semua kepada falsafah negara ini. Itu Melayu, Islam, Beraja. Pertama Melayu. Di tengah-tengah itu adalah Islam. Setelah itu adalah Beraja, maknanya sultan. Oleh karena itu ada kaitan ketiga-tiganya. Melayu, Islam, Beraja. Jadi mesti ada ketaatan kepada dan kesetiaan kepada sultan. Terus dari segi pendidikan dan perilaku, jadi aspek penerapan aswadi di Brunei dapat kita lihat nilai adab, disiplin dan kepatuhan syariat telah ditanamkan sejak kecil atau sejak dini lagi melalui pendidikan agama formal, sekolah dan madrasah, dan non formal masjid dan keluarga. Setelah itu kohesi sosial dan solidaritas
dapat kita melihat bagaimana penerapan aswaja ini. Tentunya yang saya tadi katakan bahwasanya aswaja Asy'ari Maturidi ini tentunya dia banyak hal-hal penerapan seperti gotong royong, ada tahlilan, zakat, wakaf, serta kegiatan dakwah. Dan semua ini adalah untuk menjaga kebersamaan dan memperkuat solidaritas masyarakat di Brunei. Next. Integrasi akidah fikih aswaja dalam tata negara Brunei. Tadi sudah saya singgung secara umum, dan sini saya perincikan. Jadi kalau kita melihat landasan kurikulum pendidikan agama di Brunei, tentunya landasan fikihnya adalah Syafi'i. Dan untuk praktik akidahnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan ini merupakan sebagai fondasi teologi. Sehingga bagaimana menerapkan integrasi ini? Maka dalam bilik-bilik kuliah, kelas-kelas, atau dalam kampus ya, misalkan sana kampus, maka ada subjek-subjek atau mata kuliah khas yang diajarkan kepada para mahasiswa. Jadi mata kuliah dan program. Contoh, di tempat saya sekarang bekerja yaitu University Islam Sultan Syarif Ali, yang dikenal sebagai UNISA. Jadi ada subjek khas yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini diajarkan di tingkat pertama lagi. Jadi isinya tentunya, dan kebetulan saya yang mengajar subjek ini. Jadi subjek ini adalah subjek umum, diambil oleh semua fakultas. Baik itu fakultas agama, baik itu juga fakultas yang umum atau sains. Jadi bagi fakultas agama, maka pembawaannya dengan bahasa Arab, dan untuk fakultas umum itu dibawakan dengan bahasa Inggris. Nah, jadi ini saya betul-betul mengenal, sebab saya sendiri yang mengajarkan subjek ini dalam bahasa Arab untuk fakultas agama. Jadi saya yang menyusun, dia punya course outline, dan saya juga yang membuat bukunya untuk dijadikan sebagai textbook. Selain UNISA, ada juga di sini institusi keagamaan dikenal sebagai Kupu SB. Jadi ini oleh Universiti Perguruan Islam Brunei Darussalam. Jadi ini adalah bagi menghasilkan guru-guru agama. Jadi kalau yang ingin mengajar nanti di kemudian hari, maka mesti mengambil kuliah di Kupu SB. Jadi sama, di sana juga ada sebuah mata kuliah yang berjudul Asas Akidah Aswaja. Di samping itu, untuk memantapkan pelajaran atau pencerahan tentang aswaja di luar kampus, maka ada kuliah bulanan aswaja di masjid-masjid. Jadi kami bekerjasama di Indonesia dengan Kubas ini bekerjasama untuk turun ke masjid-masjid untuk memberikan kuliah mengenalkan hakikat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di masyarakat. Jadi setidaknya pengalaman saya selama 3 tahun ini, setiap tahun itu saya dapat giliran sekitar 6 kali di masjid, minimal 4 kali. Jadi kami bergilir-gilir diutus oleh masing-masing universitas, UNISA dan USB. Jadi di situ kita akan kenalkan kepada masyarakat bahwasanya akidah Ahlussunnah Jamaah itu adalah merupakan akidah yang moderat, tidak mengenal kekerasan ekstrim ataupun radikal. Jadi itu kita laksanakan di masjid-masjid. Jadi maknanya ini kuliah bulanan, kuliah bulanan. Di samping itu, sekalipun bukan kuliah bulanan aswaja, tetap juga maka konten isi daripada ceramah itu mesti dalam kerangka aswaja saja. Jadi tidak boleh dengan akidah-akidah yang macam-macam lainnya. Jadi ini dapat membuahkan internalisasi nilai. Jadi kurikulum ini menerangkan tentang moderasi muasabah, disiplin akhlak dan kesadaran sosial, serta didik mampu mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ada tujuan.
adalah melahirkan generasi yang taat beribadah, berpegang kepada ajaran Islam yang sahih, menolak ideologi radikal, dan mendukung keharmonisan serta stabilitas negara. Next. أعذرني على المقاطعة فضيلة الدكتور لأن وقتنا ضيق فنرجو الإسراع قليلا في التقديم. شكرا. Oke, masih salah. Slide akhir, slide dan akhir. Fadal, bagus kira. Oke, ada. Ini kerangka secara apa? Ya, kesimpulan. Sebab saya pun juga mau masuk ke dewan seminar juga. Jadi, oke lah kita simpulkan terus ya. Ini peran aswaja dalam sosial. Jadi tidak aswaja melalui fikih Asy-Syafi'i dan akidah Syafi'i Maturidiyah membentuk masyarakat Brunei yang harmonis, tertib dan beradab dengan loyalitas kepada sultan dan penghormatan terhadap ulama serta hierarki sosial. Penguatan kohesi dan moderasi. Aswaja memperkuat ukhuwah, solidaritas, disiplin dan prinsip wasatiyah melalui pendidikan akhlak mulia dan praktik sosial sehari-hari. Dan praktik sosial kolektif kita dapat temui beberapa gotong royong, kenduri, doa bersama, yasinan dan sebagainya. Nah, jadi untuk maklumat juga di negara ini setiap departemen kementerian setiap hari Kamis itu diadakan rutinitas jam 8 ada yasinan. Nah, tempat kami juga seperti itu. Jadi setiap hari Kamis kami di sini akan ada yasinan 1 jam. Nah, di 1 jam itu setiap hari Kamis kita adakan yasinan dan ada sedikit kultur. Nah, jadi ini semuanya merupakan satu praktek sosial. Setelah itu pendidikan dan dakwah berkelanjutan. Jadi tujuannya adalah bagaimana membimbing secara pendidikan kreatif dan relevan. Sementara isu dakwah memastikan ajaran tetap moderat dan sesuai akidah. Sehingga lahirlah fondasi sosial dan budaya. Semuanya menjadi dasar stabilitas, identitas keagamaan dan keharmonisan masyarakat Brunei menghadapi tantangan globalisasi. Dan alhamdulillah. Jadi waktu yang sudah habis dan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus konferensi ini yang sudah mengundang saya untuk berbicara sekalipun secara online. Dan tentunya saya sebenarnya ingin sekali ke Palembang sebab kita ini orang Indonesia kalau sebut saja Palembang tentu yang ada di pikiran itu MPMP. Jadi saya memang salah satu favorit makanan saya adalah MPMP. Sehingga saya setiap kali balik kampung di Jakarta, saya selalu akan mencari MPMP. Oke, terima kasih. Syukur betul. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri upload yang meriah untuk Bapak narasumber kita. Kam yus'iduna an nastami'a ila muhadaratikumul qayyimah ya fadilatul doktor. Wa narju minkum an tabqa ma'ana lihinin itra'i nadwatina bi ijabati ba'dil as'ilah lahiqan. Baik. Dan saya juga mohon maaf tadi belum sempat untuk mengenalkan secara lebih luas Bapak narasumber kita karena menurut hemat saya waktu kita sudah banyak dipakai tadi untuk mukadimah. Tetapi sedikit mengulang kepada para hadirin sekalian supaya kita sama-sama mengetahui secara garis besar narasumber kita sekarang. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa beliau adalah profesor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Naibu Mudiri Markazil Imam Syafi'i lil Buhuth. Jadi Deputy Director of Madhab Syafi'i Research Center di Brunei Darussalam. Dan secara pendidikan beliau menyelesaikan S1-nya di Qism Syariah di Jami'atul Azhar Syarif di Al-Azhar University Kairo untuk S1 beliau tahun 97. Kemudian beliau lanjut masternya di Kulliyat Darul Ulum Jami'atul Qahirah dan tamat pada tahun 2002 dan menyelesaikan S3 beliau juga di Kulliyat Darul Ulum Jami'atul Qahirah pada tahun 2005.
Mungkin sekali lagi terima kasih banyak Dokter, dan kami berharap Dokter nanti masih membersamai kita untuk dialog kita dan diskusi kita setelah kita mempresentasikan atau menyampaikan ketiga pemateri kita. Baik, hadirin sekalian, kita akan lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Profesor Dr. Munir MAG, yang beliau saat ini merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dan sebagai perkenalan singkat terhadap profil beliau, kalau tim IT bisa menampilkan juga riwayat hidup beliau akan lebih baik. Beliau ini lahir di Oku Timur pada tahun 1971 dan tinggal sekarang di Palembang. Untuk pendidikan formal beliau S1-nya diselesaikan di IAIN Raden Fatah Palembang dengan pendidikan bahasa Arab, dan S2-nya beliau menyelesaikan di IAIN Ar-Raniri Aceh pada bidang studi Islam, dan doktor beliau diselesaikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk jurusan atau prodi juga studi Islam. Untuk riwayat jabatan, publikasi ilmiah, dan pengalaman-pengalaman ilmiah serta akademik beliau, saya pikir sangat banyak dan tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, dan lebih baik kita fokus untuk mendengarkan paparan beliau yang akan disampaikan siang ini dengan artikel yang berjudul hampir sejalan dengan judul serta tema dari ISMIC kita kali ini, yaitu Scientification of Religious Traditions and Local Wisdom of Malay Islam. Dan beliau adalah pakarnya dalam hal ini, dan kita akan mendapatkan banyak wawasan dan informasi istimewa dari paparan beliau. Nurahib liustadina wa mutahadditsina at-tsani al-ustaz Dr. Munir MAG, falyatafaddal mashkura 15 daqiqah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Seperti yang kita terjemah, moderator kita Dr. Hadi, Dr. Hadi, juga yang seperti narasumber Profesor Kamaldin ya, dari Universitas Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Terima kasih Pak Ustadz sudah berpartisipasi dalam seminar internasional ini. Juga Pak Dr. Kevin ya, di BINUS Indonesia ya, yang di Jakarta. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kemudian segenap mereka, teman-teman dan hadirin peserta ISMIC yang berbahagia. Bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita ditakdirkan di majelis ilmu. Majelis hikmah, kajian tentang budaya Melayu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sehat, bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan keberkahan, terutama keberkahan ilmu, sehingga makin hari ilmu kita semakin. Dan ada pesan dari Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Ta'alim yang ta'alam fa'innal ilma zainun li ahlihi fadlul ilman li kullil mahal wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasfi gufuril. Teruslah belajar, karena ilmu itu akan menjadi hiasan bagi orang yang memilikinya, dan teruslah berenang dalam samudra kebermanfaatan, karena dengan demikian
hari-harimu terus diisi dengan kebajikan, makin hari makin baik, makin hari makin sempurna. Jadi bagaimanapun ini adalah salah satu konsep filosofi progresivisme. Ya, dan kita harus bergerak ke situ. Terus juga dalam Al-Quran diajarkan agar kita senantiasa ta'zim, hormat, ya, memuliakan ilmu dan semua terkait dengan ilmuwan. Hormat dengan gurunya, hormat dengan kitabnya, gitu ya, turasnya, hormat dengan tempatnya, gitu ya. Bahkan hormat kepada semua orang yang berada di dalam jaringan ilmu. Itu nasihatnya begitu. Nah, terkait dengan tema hari ini ya, tentang saintifikasi, tradisi, keagamaan, dan kearifan lokal. Kenapa ini menjadi penting? Jadi di arus modernisasi, kemudian globalisasi, nah, globalisasi saat ini, apa relevansi tema ini dengan kondisi sekarang? Karena begini, kita ini sebenarnya kan produk sejarah. Kita itu muncul, berhasil, jaya, tidak tiba-tiba. Bukan seperti pasar tiban. Pasar tiban. Kalau di Malang kan ada masjid tiban, masjid Turen. Katanya orang nggak pernah tahu kalau itu sudah masjid sudah ke istana. Nah, kita ini bukan makhluk yang seperti itu. Kita ini produk sejarah. Dan kalau kita tilik ke belakang, ilmu ini penting ya, kalau ulumul hadis itu kan bagian dari ilmu ruwat ya, rijalul hadis. Itu kan melihat ke belakang juga. Ya. Kalau dalam sejarah itu continuity and change. Ya. Nah, bahwa ulama-ulama kita dulu, kiai-kiai kita dulu, tuan guru kita, para tamu kita, para wali, gitu ya, para wali, ya, itu sudah terbukti bisa menyelesaikan semua permasalahan yang timbul pada zamannya. Ya. Nah, hampir semua permasalahan kehidupan yang muncul pada saat itu selesai oleh tokoh-tokoh ini. Sehingga banyak yang jadi imam, merangkap jadi tabib, gitu ya, merangkap jadi psikolog, merangkap jadi psikiater, gitu ya. Ada yang merangkap jadi politikus, gitu begitu. Ya. Bahkan ada yang merangkap sebagai prakirawan cuaca. Ya. Orang mau nanam padi, kapan mulai? Nanya juga dengan kiai, dengan tokoh masyarakat. Anaknya sakit juga nanya obatnya apa, nanya dengan kiai, dengan masyarakat. Dan seterusnya. Nah, ketika arus modernisasi ini sedang masih melanda kita, kerja-kerja mereka ini dalam tanda kutip dianulir. Ya. Prestasi mereka ini kemudian dalam tanda kutip tidak diakui karena tidak ilmiah. Kebenarannya spekulatif. Ya, kira-kira begitu. Terus kerjanya itu sifatnya itu cenderung mistis. Mistis, kebenarannya spekulatif. Jadi kalau benar itu dianggap kebetulan. Itu begitu. Kenapa? Karena cara-cara nenek moyang kita dulu, ya, cara-cara tokoh-tokoh dulu itu berbeda dengan sekarang. Bahkan kitab yang berjilid-jilid itu dianggap bukan ilmiah karena tidak ada footnote, ya, karena tidak ada catatan kaki. Ada yang sampai ngawurnya begitu. Ya. Nah, kemudian sehingga kalau kita dulu kuliah S3, kitab kuning itu hampir tidak pernah jadi rujukan karena dianggap tidak standar. Ya. Kemudian ada kesadaran baru.
Ya, ketika para santri kira-kira mulai tahun 80-an itu sudah mulai sekolah formal, tahun 90-an sudah mulai kuliah, begitu. Kemudian berinteraksi, kuliahnya dua arah, kemudian memiliki kesadaran kritis, kemudian mempertanyakan apakah betul, ya, apakah betul yang disampaikan oleh dosen itu kira-kira kebetulannya itu berapa persen, kemungkinan berubahnya berapa persen. Hanya disimpulkan, bahkan semuanya bisa berubah, ya, tergantung bagaimana dialognya. Kira-kira begitu, ya, begitu. Nah, kalau kita bagi santri yang punya adab, yang punya kesadaran etis, kok kayaknya nggak cocok. Kita produk ya, masa lalu, keberlanjutan masa lalu, kok kita menafikan masa lalu, berarti tidak istiqoroh. Kira begitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang karya kerja peninggalan mereka itu benar, ya, baik, kemudian ilmiah, kira-kira begitu, karena alasannya tadi terbukti efektif menyelesaikan permasalahan pada zamannya. Kan hakikat ilmu itu sebenarnya kan untuk itu, kan gitu, bukan ilmu untuk ilmu, ilmu untuk beradab, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau memang benar, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan kepada komunitas sekarang ini, di era global ini, bahwa kerja-kerja mereka itu benar karena terbukti efektif pada zamannya. Jadi kita tidak ikut-ikutan mengatakan kerja mereka itu cenderung mistis. Kebenarannya spekulatif. Ada yang kejam lagi, yaitu bid'ah semua. Kejam lagi. Nah, itu kan tahayul dan khurafat. Kejam sekali. Nah, oleh karena itu maka kita harus mempertanyakan dan mengambil peran di dalamnya. Nah, peran itu salah satunya adalah saintifikasi. Bagaimana warisan masa lalu yang sudah pernah hidup, berkembang dan efektif itu bisa dijelaskan secara saintifik. Sehingga tidak ada lagi tuduhan itu mistis dan kebenarannya spekulatif. Nah, ini sejalan dengan visi besar transformasi IAIN menjadi UIN. Ketika IAIN menjadi UIN itu pertanyaannya, dari sisi peradaban, apa yang khas perubahan dari IAIN menjadi UIN itu? Kalau hanya ingin menjadi universitas yang umum, kalau di Palembang sudah ada UGM, di Jakarta ada UI, di Jogja ada UGM. Terus kenapa harus membuat dua? Gitu ya? Kenapa harus membuat dua kalau memang masih sama? Nah salah satunya para tokoh, ya, tokoh di IAIN itu beberapa ada Profesor Amin Abdullah, Profesor Adul Agra, Profesor Nasaruddin Umar, Profesor Nasaruddin. Ya, Profesor Nasaruddin. Kemudian ada Pak Imam Suprayogo dan seterusnya. Mereka berpendapat gitu ya, dan berpikir bahwa UIN memiliki karakteristik, memiliki ciri khas, memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh universitas pada umumnya. Yaitu apa? Yaitu bahwa Islam bisa dijadikan sebagai basic pengembangan keilmuan. Dan itu sudah dibuktikan pada zaman dinasti Abbasiyah, zaman keemasan Islam, yang kemudian juga dijadikan basic untuk kemajuan Barat, Eropa. Jadi dari Yunani, kemudian ke Islam, kemudian ke Barat. Kira-kira begitu alurnya. Nanti dari Barat kemana lagi? Boleh jadi ke Timur. Ya, nah, tanda-tandanya sudah jelas. Cina udah hampir di demokrasi. Berarti dari barat kemudian ke timur dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, maka sebagai cendekiawan, sebagai sekuler yang bijak, kita mengambil peran itu. Ya,
menjelaskan karya-karya mereka itu dengan pendekatan saintifik. Jadi tafsirnya itu kira-kira tafsir bil ilmi. Ya. Tafsirnya itu bil ilmi. Tafsir itu harus alirannya itu progresif. Harus progresif. Harus berani keluar dari mainstream yang kita anggap sudah anomali. Karena kalau kita pakai pakem yang lama, susah untuk bisa menjawab tantangan zaman. Hanya pemegang otoritas itu, keilmuan itu selalu masa lalu. Nah, kira-kira begitu. Padahal kita sebenarnya dikasih otoritas untuk mengkonstruk peradaban kita sendiri, untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Nah, dalam konteks ini, ya kita sebut dengan integrasi ilmu. Jadi di UIN itu bukan islamisasi ilmu yang pernah dicoba oleh misalnya Malaysia, ya, di ISTAK. Nah, kalau kita tidak, kita integrasi ilmu. Bagaimana ilmu yang beragam ini nanti terkoneksi, kemudian saling berdialog, kemudian saling mengambil manfaat, kemudian menghasilkan produk baru. Nah, pendekatan ini untuk di Qidad Fatah saya namakan kolaboratif dialogis Islam, sains, teknologi, dan produk yang sering kita populerkan dengan istilah ISTEKLO. Kenapa saya mengambil kolaboratif dialogis? Kalau guru saya itu interkoneksi. Nah, Prof. Amin Abdullah itu dosen saya, guru saya mengenal integrasi ilmu dengan beliau. Itu interkoneksi. Bagaimana ilmu itu terkoneksi, tetapi bicaranya masih satu rumpun, sehingga baru sampai ke interdisipliner. Nah, saya menganjurkan di dalam ISTEKLO ini tidak cukup dengan interdisipliner, tetapi minimal multidisipliner, bahkan mustahab sangat dianjurkan sampai ke transdisipliner. Jadi di dalam kolaboratif dialogis ini, ya, semua ilmu dikasih space-nya masing-masing. Misalnya diawali dengan Islam. Jadi Islam itu kajiannya mulai dari yang sangat normatif sampai ke yang paling historis. Dari sesuatu yang bersifat gaib paradigmatik sampai kepada turas yang dibariskan oleh para ulama dan cendekiawan. Kemudian semua yang dihasilkan, semua yang diwariskan para ulama harus dijelaskan secara saintifik. Di sini kita membutuhkan sains, membutuhkan perspektif keilmuan. Jadi kalau misalnya nenek moyang kita mewariskan tentang pengobatan, menggunakan herbal, menggunakan doa, maka yang menjelaskan ilmu apa? Minimal ilmu biologi, gitu ya. Kemudian ilmu kimia, kemudian morfologi, ya, farmakologi, nah, kemudian biomed dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, jadi Islam, kemudian sains dikasihkan space-nya, kira begitu. Kemudian harus dijelaskan atau dibuktikan dengan teknologi. Apapun teknologinya, mulai dari yang paling nyata, kemudian sampai yang paling nano. Artinya dari yang besar, gitu ya, sampai yang paling kecil, namanya nano. Karena ada istilahnya nanorobot. Jadi nanorobot kalau di bidang medis itu, jadi robot itu bisa mengantarkan bahan material yang bersifat nano juga langsung ke tujuan. Jadi kalau dia mengobati kanker, nanorobot itu misalnya membawa cairan ini enggak netes kemana-mana selain yang dituju, sehingga sangat mengurangi efek samping. Jadi kalau misalnya untuk membunuh satu sel kanker dibutuhkan misalnya satu mikromili misalnya begitu. Kalau dia pakai selain disuntik atau dari obat kemudian dimakan dulu misalnya kan, itu bisa kemana-mana. Nanti yang sampai boleh jadi tidak sesuai dengan apa. Tapi kalau pakai nanorobot dia langsung. Nah, kira-kira begitu. Oh ya.
gitu ya. Nah, jadi kalau sudah begitu, apa kita sudah selesai? Belum, menurut saya belum. Ya, itu baru pengakuan. Itu baru pengakuan. Nah, belum memiliki kontribusi yang berdampak. Nah, supaya sampai berdampak, maka kita harus meneruskan sampai ke produk. Apa yang bisa kita develop dari apa yang kita pahami yang diwariskan oleh masa lalu. Nah, nanti ada contohnya bagaimana itu, dan terus nah, kemudian kenapa ini menjadi penting dalam konteks dunia global? Ternyata apa yang kita konstruk ini, misalnya Istekno, itu adalah bentuk diferensiasi yang menjadi ciri khas kita untuk bisa mengambil tempat. Jadi merupakan novelty di dalam proses internasionalisasi. Jadi kita membangun paradigma tersendiri yang berbeda dengan paradigma yang sudah ada. Nah, diferensiasi itu ternyata salah satu syarat untuk bisa diakui gitu ya, punya tempat di dalam peradaban global. Jadi tidak meniru, tapi kita membangun sendiri. Nah, itu semangatnya ya. Dari semangatnya seperti itu. Contohnya saya bersama tim dengan Bu Delima dari Sentek, ada Biomed, ya. Kemudian dengan teman yang lain mencoba membangun itu. Jadi kita membuat riset, judulnya itu obat kanker berbasis bidara, ciptukan dan doa munajat. Jadi itu kolaboratif dialogis Islam dalam arti sufi, karena ada air doa. Nah, kalau di Jawa air sumuk, kalau di Palembang ini kabarnya air apa nih? Air turun, air apa itu? Air apa kalau orang Palembang? Kalau orang mau melahirkan susah, minta air di Dapi itu loh. Ada istilahnya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah. Jadi kemudian ilmu biologi sudah pasti, kemudian karena ini menganalisis unsur-unsur kimiawi di dalam ekstrak itu, maka ada ilmu kimianya, fitokimia. Kemudian teknologinya kita pengujiannya di situ ada 39 treatment, itu di Laboratorium Kedokteran Universitas Indonesia UI. Ya. Kemudian dilihat dari fungsinya, boleh terus. Ternyata air doa kalau dilihat dari sisi fungsinya itu menambah daya meningkatkan efek ekstrak. Oleh karena itu temuan kita ini ternyata Pak, yang paling efektif itu ekstrak ciplukan dicampur dengan air doa. Itu yang paling efektif membunuh sel kanker payudara. Ya. Temuannya batas itu. Nah, nanti belum dilanjutkan bagaimana bentuk obatnya yang tepat, karena nanti harus berkolaborasi lagi dengan ahli farmakologi, kan gitu ya, dengan para ahli obat, dan itulah nanti kemudian akan kita jadikan paten, dan paten ini yang kemudian diteruskan ke industri. Kalau sudah itu namanya Istek Proris, kolaborasi Islam Sains Teknologi, produk dan industri. Oleh karena itu maka ini sesungguhnya ada circle SDGs. Karena kalau terwujud ini kita menghargai masa lalu, kemudian memberikan harapan untuk masa depan, termasuk bukan hanya dalam sains dan teknologi, termasuk pemberdayaan masyarakat. Kalau ini sudah terbukti dipatenkan ke industri, maka kita akan butuh berapa ribu ton cipukan dan berapa juta masyarakat yang bisa berpartisipasi di dalam budidaya cipukan. Maka ini akan menjadi circle SDG. Ya, bukan hanya pengetahuan, tapi semuanya dapat. Peradaban meningkat, partisipasi lebih tinggi, kemudian juga ekonomi juga. Nah, jadi di sini sesungguhnya juga terjadi integrasi antara ilmiah dan rupiah, ya, ilmiah dan rupiah. Jadi setelah begitu, nanti insya Allah akan kita bangun juga Pak ininya, ekosistemnya. Nanti mahasiswa kita ini di samping kuliah juga nanti bisa nyari rupiah dengan menjadi pendamping masyarakat program halal kita. Ya. Kemudian wakaf yang insya Allah sebentar lagi juga akan kita bangun di wilayah Batak. Saya kira demikian ya, nanti silakan dibaca sendiri ininya
Ya, atau kalau nggak buka Google Scholar saya kira nanti banyak yang bisa dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk narasumber kedua kita, Profesor Dr. Munir MAG. Para hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan presentasi dari the third speaker kita, dari narasumber ketiga yang masih muda ini dan ganteng sekali, yaitu Bapak Dr. Kevin Dediswara SEMAK. Beliau ini merupakan Head of Accounting Program BINUS University, Ketua Prodi Akuntansi di BINUS University. Untuk jenjang pendidikan beliau, Bachelor of Economics in Accounting yang pertama dari BINUS University, kemudian Master of Accounting, Managerial Accounting juga dari BINUS University, dan Doctor of Research in Management, Majoring in Business Information System BINUS University. Dan beliau pada semester kita kali ini akan memperkaya wawasan kita sekalian dengan satu topik yang sangat penting dan sangat relevan dengan perkembangan zaman sekarang, yaitu tentang AI, Artificial Intelligence, and the Accountant of Tomorrow, Opportunities, Challenges, and Strategic Shift. Kita persilahkan kepada beliau 15 menit, dipersilahkan. Dr. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya yang berbeda dari yang tadi semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahas terkait dengan AI, challenges, opportunities gitu ya. Memang secara khusus ini terkait dengan accountant, tetapi Bapak Ibu sekalian, AI ini akan kena ke semuanya. Tadi Prof. Munir mengatakan bahwa sekarang ilmu itu untuk peradaban ya Prof. Jadi sekarang kita udah eranya ini kan gitu ya. Kita mau nyari obat sekarang gampang banget, cari aja di AI. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan AI itu dengan baik, AI juga bisa menjadi sesat. Gitu Bapak Ibu sekalian. So thank you Bapak Ibu untuk undangannya di sini, karena saya juga baru pertama kali ke Palembang. Saya suka banget pempek, tapi baru pertama kali ke Palembang. Itu yang Bapak Ibu. It's been an honor for me to be here, tentunya di UIN Raden Patah, Palembang, dan hari ini saya akan membahas terkait dengan account. Opportunities, challenges, and strategic shift, Bapak Ibu. Cukup berat sedikit gitu ya. Kita akan sedikit bicara soal data analytics, AI, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Boleh di next? Ya. Slide-nya boleh di next. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita hidup dalam lingkungan yang berkembang. Pastinya berkembang sangat cepat. Maka ada perubahan-perubahan signifikan yang akan mempengaruhi cara-cara industri beroperasi. Banyak perusahaan telah mengintegrasikan proses sistem di berbagai departemen. Ya Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita juga sekarang semuanya itu integrasi dengan sistem. Kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian, semuanya pegang handphone, semuanya udah erat pastinya dengan sistem. Gitu ya. Boleh di next lagi dulu. Ya, nah ini ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke lebih dalam, mari kita lihat kondisi pergeseran generasi profesi. Secara khusus ini profesi akuntan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, talenta muda itu sekarang tidak tertarik lagi bekerja di bidang akuntansi, bidang ekonomi, bidang bisnis, Bapak Ibu sekalian. Walaupun sekolah bisnis itu banyak sekali mahasiswanya. Ya, fakultas ekonomi dan bisnis itu biasanya salah satu yang terbanyak, Bapak Ibu ya. Tapi ini menjadi masalah. Karena apa? Lulusannya banyak, sekarang pekerjaannya mulai makin sedikit. Katanya. Ini mitos atau fakta, mari kita lihat. Yang kedua,
eksodus besar-besaran dari generasi mulai baby boomer sampai generasi sekarang, generasi Z, Alpha dan lain sebagainya itu sudah sangat berbeda sekali. Dan yang ketiga, generasi muda sekarang, teman-teman semua yang mahasiswa di sini, benar nggak mencarinya work-life balance? Betul, sudah nggak lagi nyari gaji gede banget, tapi nggak bisa work-life balance, betul? Betul. Nah, ini tantangan buat kita para dosen, Bapak Ibu. Ya, kita masih pola pikirnya mungkin masih sama dengan, oh ya kita dulu kuliah, kita pengen orientasinya kerja, pokoknya kerja di Big Four nggak apa-apa. Tapi sekarang faktanya Big Four nyari orang itu susah, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh di next juga, ya ini dia. Ini dari World Economic Forum. Data ini dari World Economic Forum, Bapak Ibu sekalian. Fastest growing and declining jobs by 2030. Materi ini menjadi materi yang sangat penting. Ini keluarnya dari World Economic Forum. Yang di sebelah kiri adalah tren pekerjaan yang akan meningkat. Yang di sebelah kanan adalah yang akan declining. Semua basically terkait dengan data, entry, clerk, bank teller, segala macam. Semuanya akan sudah hilang. Apa yang menjadi penting ke depan? Ya, bicara soal data analytics, fintech engineers, itu Bapak Ibu, big data programming, software, data warehousing specialist, UI UX designer, data analytics, and scientist. Tadi penelitian-penelitian pasti terus relevan, Bapak Ibu sekalian. Keterampilan yang ada di sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita miliki, teman-teman semua. Dalam major apapun, kita harus bisa paham bagaimana kita buka data itu, bagaimana big data itu kita manfaatkan dengan baik. Ya, karena apa? Semua automations of routine task itu akan hilang sekarang dan akan meningkat. Bagaimana terkait dengan cyber security? Adakah yang di sini yang merasakan pernah misalnya masukin di Tokopedia atau di Shopee atau dimanapun, terus tiba-tiba kartu kreditnya atau banknya mulai mau diretas sama orang lain? Kalau ada, maka right of cyber security itu menjadi penting saat ini. Data-data kita, data privacy kita ini menjadi penting. Bagaimana cyber security itu akan terus berkembang untuk bagaimana menjaga keamanan. Kemudian the need of hybrid roles in the work. Ini tadi ya, bagaimana kita pengen work from home, work from anywhere, bisa kerja dimanapun. Saya contohnya paling gampang, adik saya sendiri. Adik saya sendiri setelah lulus dia nggak mau kerja. Dia akhirnya kerja sama afiliat perusahaan luar negeri, dan sekarang kerjanya di rumah aja, tapi gajinya lumayan, sangat lumayan. Kemudian ada gap skill, ini yang harus ini menjadi penting buat kita semua untuk kita fulfill gap skill itu. Boleh di next. Jadi kurang lebih apa? Untuk win digital transformation era, Bapak Ibu sekalian, kita perlu punya AI literacy and data fluency. Kita harus punya transition to become an agile person. Harus kejar dengan perubahan, dengan apapun. Lalu critical thinking and communication. Teman-teman semua sekarang, siapa yang nggak pernah pakai ChatGPT? Jadi Bapak Ibu dosen, mahasiswanya jawabnya pakai ChatGPT ya. Gitu ya, diketahuan semuanya ya. Prof, Bapak Ibu ya. Ya, tapi saya nggak pernah hati dengan ChatGPT, teman-teman semua. Mahasiswa saya kasih mereka pakai ChatGPT. Tapi kalau mereka ketika presentasi tidak bisa menjelaskan ke saya, nilainya habis. Mereka harus bisa mengerti. Jadi bagaimana AI itu kita manfaatkan dengan baik. AI itu kita manfaatkan buat belajar, gitu ya. Bagaimana kita harus bisa berkolaborasi, berinovasi, dan menggunakan semua data yang ada untuk kita bisa semakin kritis, semakin kritikal. Jangan karena AI jadi males. AI itu tools, membantu, tapi nggak boleh otak kita menjadi malas. Kemudian yang berikutnya adalah digital proficiency and governance awareness. Ya, governance, tata kelola menjadi sangat penting, ya teman-teman semua, terutama tata kelola terkait dengan data, gitu ya. Boleh di next lagi. Implementations of AI ini
Bapak Ibu sekalian, Tesla, ini contohnya ya. Tesla itu menjadi pelopor utama untuk mobil listrik di awal, ya. Ini risk takers dia. Mengembangkan chip self-driving dengan navigasi yang sangat handal. Kemudian juga ada contoh-contoh yang lain, Unilever, ya, perusahaan yang sebesar itu sekarang strategi bisnis dan lingkungan semua semakin luar biasa mereka. Google Earth Engine, sekarang kita bisa lihat rumah kita sendiri kalau di pinggir jalan, ya. Google Cloud Storage, BigQuery dan lain sebagainya. Boleh di next. Ya, kelompok berikutnya adalah market changers. Ini ya contohnya ya, Bapak Ibu sekalian. Pelaku usaha yang mendefinisikan ulang pasar dan mengintegrasikan AI dengan teknologi yang lain. Contohnya adalah warung pintar di Indonesia. Nah, sejak 2013, inisiatif ini integrasi antara AI dan IoT, Internet of Things. Kalau contohnya Internet of Things apa? Bapak Ibu ada yang pakai Google Home di rumah? Kalau sekarang tinggal nyarain pakai Siri, gitu ya, tinggal perintah aja, komen terus langsung bisa semuanya nyala. Kemudian boleh di next lagi, karena waktunya mepet ya. Ya, ini ya, kelompok ketiga adalah opportunity seekers. Ya, kalau Bapak Ibu lihat contohnya Netflix, ya, kemudian Apple, ini luar biasa mereka bertransformasi sampai akhirnya jadi market leader sekarang. Dulu perusahaan-perusahaan yang jual DVD itu rame banget kan ya. Sekarang mereka nggak mau bertransformasi. Mereka yakin DVD tetap masih jalan, CD masih jalan. CD pindah lagi ke DVD, VCD dan DVD. Sekarang Netflix semuanya. Siapa yang nggak punya account Netflix? Sekarang semuanya tahu Netflix. Boleh di next lagi. Ini contoh-contoh ya. Ada strong business karakteristik, ada macam-macam ya. Sephora, Starbucks juga contohnya. Boleh di next lagi. Oke, tapi juga Bapak Ibu sekalian, kalau melihat Telkomsel, Tokopedia, Shopee, Blibli, ini ya, mereka memanfaatkan peluang-peluang ini dengan sangat baik. Kenapa? Mereka berkolaborasi, mereka berinovasi, mereka bekerja sama. Supaya apa? Mereka buat mendapatkan keuntungan profit yang lebih tinggi lagi. Boleh di next. Nah, ini dia. We need to move on being an adaptive practitioner. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu core skill di 2025. Ini juga bukan Kevin yang bikin Bapak Ibu. Ini datanya dari World Economic Forum. Dan di situ current risk level, current audit effort, risk transformation di organization. Ini saya ambil datanya. Bapak Ibu sekalian, yang penting nomor satu adalah analytical thinking. Kedua, resilience, flexibility, agility. Tiga, leadership and social influence. 4, creative thinking. 5, motivation and self-awareness. 6, technological literacy, dan seterusnya. Jadi kita semua punya ilmu apapun, tapi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya itu menjadi sangat penting. Ya, buat teman-teman mahasiswa yang mau masuk ke dunia kerja ke depan, core skill ini menjadi penting buat teman-teman semua. Dan kita, Bapak Ibu, panggilan pastinya untuk para dosen untuk membuat pembelajaran semakin kritikal, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga harus sadar betul, boleh di next aja. Kita juga harus sadar betul bahwa sekarang kita masuk ke ESG, ya, green job dan transformasi dengan teknologi, gitu. Dan university harus prepare student untuk think critically, learn continuously, and act responsibility according to what AI can do. Gitu, Bapak Ibu. Next. Ini udah tinggal sedikit lagi harus. Next lagi boleh langsung. Ya, ini beberapa pekerjaan yang akan muncul ke depan. AI assurance specialist, data analytics consultant, sustainability and ESG expert, tax technology, data analyst, AI ethics, dan automation. Ini hasil diskusi kami dengan ASEAN. Saya belum lama menjadi speaker di Filipina bersama dengan seluruh ASEAN Accounting Educators. Dalam ASEAN Accounting Educators Summit, ini hasilnya. Ini saya share ke Bapak Ibu dan teman-teman semua sekalian. Ini beberapa pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul. Boleh next lagi.
So kita mesti stay relevan dan adaptif untuk industri revolusi 4.0 dan society 4.0. Terus ini juga tadi Prof. Munir menyampaikan terkait dengan SDGs ya. Kita harus bagaimana society 5.0 itu untuk SDGs itu akan sangat terus menjadi satu hal yang sangat relevan. Dari SDG 1 sampai SDG 17. Kita mau mengisi yang mana? Teman-teman punya bisnis, mau punya bisnis yang mana? Ya, bagaimana masa depan manusia bukan dan AI bukan lagi tentang penggantian, tetapi juga tentang kolaborasi dan pergeseran pekerjaan. Akuntan atau kita semua tidak akan pernah digantikan oleh teknologi, tapi cakupan pekerjaan kita dan kompetensi kita yang akan berubah. Hal ini menuntut kita untuk menjadi pengolah, bukan hanya menjadi pengolah angka, tapi juga harus bisa berpikir lebih strategis lagi. Next. Ya, saya mau menutup dengan masa depan kita tidak ditentukan oleh teknologi semata. Masa depan itu diciptakan bersama oleh manusia dan mesin saat ini. Gitu ya. Etika yang harus kita miliki, inovasi, tren global, dan aksi dari lokal. Nah makanya sebagai pendidik, sebagai praktisi, sebagai pemimpin, sebagai mahasiswa, kita punya kesempatan sekali lagi dalam satu generasi untuk membangun profesi atau apapun semuanya kehidupan ini yang lebih strategis, analitis, etis, dan berdampak daripada sebelumnya. Mari kita merangkul AI bukan dengan ketakutan, tetapi dengan visi, tanggung jawab, dan keberanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali apa yang telah dipresentasikan oleh narasumber ketiga kita, Dr. Kevin, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan demikian kita sudah dengarkan 3 paparan dari 3 narasumber kita yang luar biasa, yang istimewa sekali. Dan kita masih punya waktu lebih kurang 20 menit ke depan untuk bertukar gagasan, untuk menyampaikan berbagai ide, pertanyaan yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan. Kami ingin mengkerucutkan pada 3 penanya. Saya pikir cukup 3 penanya. 1 dari sisi sebelah kanan saya, 1 dari garis tengah, dan 1 lagi dari sisi sebelah kiri saya. Silakan Bapak dan Ibu, up your hand. Yang dari sisi sebelah kanan saya, silakan Ibu Hana, itu sepertinya. Beliau sangat bersemangat kayaknya ingin menyampaikan pertanyaan. Yang kedua, ya yang paling atas, Bapak Dr. Ahmad Tirmidzi, kalau saya tidak salah. Dan yang ketiga dari sebelah kiri saya, silakan Bapak. Dan mohon maaf saya belum kenal, nanti mungkin bisa diperkenalkan. Baik, panitia tolong diberikan mic-nya dan pay attention. Sangat diharapkan pertanyaannya singkat dan padat atau komentarnya juga karena waktu kita sangat terbatas. Silakan Bu Hana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat luar biasa sekali pemateri speaker kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati, yang terhormat kepada Bapak Kamaluddin, Nuruddin, dan juga Bapak Profesor Munir, dan tak lupa kepada Bapak Dr. Kevin. Nah, sedikit pertanyaan dari saya, bahwasanya kalau dilihat dari kegiatan yang ada di Brunei Darussalam itu, dia menggunakan sumbernya itu aswaja seperti itu ya. Tadi ada beberapa aspek yang sudah dijelaskan oleh Bapak di situ yang berkenaan tentang aspek pendidikan, fikih dan lain sebagainya. Sedangkan di sana juga tidak jauh berbeda dengan ada di negara lainnya juga menggunakan ada juga yang menganut dari agama-agama lain seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana Brunei Darussalam itu bisa merelevasikan peraturan aswaja itu dalam kegiatan ekonomi? Bahwasanya kita ketahui ini perkembangan teknologi itu sangat luar biasa sekali, seperti yang dijelaskan Kevin juga, dan juga itu yang, dan selanjutnya bagaimana tantangan UMKM yang dihadapi pada saat ini
Yowes barangkali itu sungguh sangat mudah sekali bagi generasi Gen Z ya untuk melakukan aktivitas itu, namun UMKM itu tidak hanya sebatas itu saja. Nah, orang-orangnya itu bukan hanya Gen Z saja, tetapi ya gen milenial atau bahkan sebelumnya itu juga sangat berpengaruh bahwa di Indonesia ini perekonomiannya itu salah satu yang mendukung perekonomian Indonesia itu adalah UMKM seperti itu. Jadi bagaimana tantangan ataupun solusinya sehingga bisa mengikuti zaman saat ini dengan adanya teknologi digitalisasi. Baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih, super sekali pertanyaannya Ibu Hana Pertiwi. Langsung kepada penanya kedua, Pak Dr. Matermiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بدون الإطلاق السؤال موجه إلى فضيلة بروفيسور كمالudin Nurdin Al-Bugisi من جامعة أونيسا بروناي دارussalam. هل سمعتم صوتي؟ نعم يا أخي تفضل. طيب شكرا. أعرف أن فضيلته خريج من الدول العربية فبالتالي أسأله باللغة العربية. كما تفضلتم في مقالتكم أن في دولة بروناي دارussalam طبقت أن الأشياء كثيرة من المذهب الشافعية أو ما نسميها بأسوجة، فنعرف هناك الفرق الشاسع بين بعض الولايات مع ولايتكم أنتم في بروناي دارussalam. فأسباب من استقرار المجتمع في بروناي دارussalam منها تطبيق الشافعية، المذهب الشافعية أو أسوجة، ولكن رأينا طبقت أيضا في بعض الولايات ولكن لم تكن نتيجة مثل ما ينبغي. فالسؤال هل هناك تفاوت بين مدى نتيجة هذا التطبيق بمثل ما طبقتم في بروناي بعدد السكان مثلا، عدد السكان مثلا في بعض الولايات في إندونيسيا، وكذلك أيضا الشعب الإندونيسي كثير جدا. فإذا طبقنا مثل ما طبقتم في بروناي هل هناك تفاوت في المئوية مثلا في الدرجة التفاوتية في النتيجة؟ لأن هناك فرق شاسع، ونعرف أن هناك الأسباب من عدم استقرار المجتمع منها كثير من المجاعة مثلا وقلة فرص الأعمال وغيرها، وهذا يكون فرق شاسع بين دولة بروناي دارussalam وفي إندونيسيا بشكل عام. وشكرا. Syukran jazilan di Dr. Ahmad Tirmizi ala taqdim soal wajih di Dr. Kamaluddin. وننتقل إلى السائل الثالث for the third question. Please introduce yourself first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Prof. Dr. Kamaluddin, Al-Mukarram Prof. Munir, dan Al-Mukarram Dr. Kevin. Mohon maaf, bahasa Arabnya cuma bisa segitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Muhammad. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Nubuwah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Izin bertanya kepada Prof. Munir. Yang pertama terkait dengan penelitian yang tadi Prof sampaikan, itu sangat menarik Prof, dan tentu pertanyaan pertama, boleh tidak Prof membacakan doa untuk menyembuhkan kanker tadi Prof ya, karena mungkin itu juga menjadi salah satu kearifan lokal Prof, Islam Melayu, dan saya juga termasuk presenter siang ini, dan salah satu variabelnya adalah terkait dengan rekontekstualisasi kearifan lokal tersebut, dan saya menemukan bahwa ternyata di Indonesia itu banyak kearifan lokal, diantaranya adalah doa-doa untuk menyembuhkan orang yang sakit, tapi sayangnya kita susah untuk mengaksesnya Bro. Dan barangkali Prof bersedia untuk membacakan doanya di sini. Kalau pendek tentu bisa kita hafal Prof.
dan kalau panjang semoga nanti bisa kita hafalkan oleh Prof. Kemudian Prof, yang kedua, apakah doa itu juga Prof sampaikan di penelitian yang telah publish tersebut, Prof? Kalau disampaikan doanya tentu kita bisa hafalkan, Prof, karena siapa tahu kita ini bisa menjadi tabib ya Bapak Ibu, mudah-mudahan. Karena saya asalnya dari Bandung, Prof, merantau di sini jadi dosen. Alhamdulillah di sini tentu jauh dari orang tua. Saya hanya membawa satu istri, membawa istri dan juga kedua anak, Prof. Jadi ketika sakit agak kerepotan, Prof. Maka mungkin itu menjadi salah satu solusi sebelum dibawa ke dokter. Kak, saya harapkan ada doa selain kalau yang kita tahu umumnya adalah pasti sholawat sifat. Nah, selain itu apa? Kemudian yang kedua, pertanyaan kepada Dr. Kevin, ini luar biasa terkait dengan artificial intelligence, Prof. Saya juga salah satu orang yang berada di prodi pendidikan agama Islam. Saya merupakan sekarang ini di prodi kami sedang merevisi capaian pembelajaran karena kurikulum kita sedang diharuskan mengarah kepada outcome based education. Kemarin itu setelah ada forum group discussion di prodi itu, ternyata memang setelah dianalisis ya salah satu CPL-nya harus ada yang ditambah. Karena maksud saya adalah apa saran dari Bapak selaku setelah tadi memaparkan artificial intelligence, integrasinya terhadap pendidikan agama Islam, capaian pembelajarannya seperti apa? Dan itu mungkin masukannya akan saya sampaikan kepada Ketua Prodi dan juga Sekretaris. Itu yang pertama terkait dengan CPL apa yang bisa mengintegrasikan antara AI dan pendidikan agama Islam. Yang kedua, saya ini merupakan dosen pendidikan agama Islam. Kemudian setelah mendengar pemaparan, tentu terbesit dalam benak saya bagaimana caranya agar mahasiswa itu bisa diarahkan ke pekerjaan yang tadi sudah disampaikan. Karena kalau tarbiyah ya pasti menjadi guru, apakah guru di pendidikan formal dan formal mungkin informal. Tapi ada tidak salah satu pekerjaan yang itu juga bisa menjadi salah satu lulusan, bisa dimasukkan dalam lulusan pendidikan agama Islam. Nah, yang berbasis AI tersebut selain dari penggunaan ChatGPT, apalagi strategi pembelajaran yang dilakukan dosen untuk mengarah ke sana. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para audiens sekalian, kita sudah mendengarkan 3 penanya yang luar biasa dan oh ya, ada request khusus dari narasumber, ada penanya satu lagi. Silakan, ya. Ya, betul. Mbak, tolong dikasihkan mic. Ya. Singkat padat ya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmayanti. Saya merupakan alumni sarjana dari UIN Dato Kerapa Palu, Sulawesi Tengah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin bertanya dengan izin menyebutkan nama Prof. Kamaluddin Nurdin Al-Bukisi. Berdasarkan kan dalam kesimpulannya yang telah disampaikan terlihat bahwa di Brunei Darussalam itu menempatkan pendidikan dan dakwah berkelanjutan sebagai pilar penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, moderat dan berkomitmen terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ melalui pendekatan fikih al-Syafi'i dan akidah al-Syiariyah dan Maturidiyah. Brunei tidak hanya menanamkan nilai keagamaan, tetapi juga membangun karakter sosial dan spiritual yang mendukung stabilitas bangsa. Nah, sementara itu di Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang menjemuk dan beragam latar budaya juga memiliki semangat yang sama dalam membangun pendidikan keislaman, namun kan ada tantangan yang lebih kompleks karena adanya perbedaan paham, budaya,
dan dinamika globalisasi. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana model pendidikan berbasis nilai-nilai aswaja yang diterapkan di Brunei Darussalam dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan pendidikan karakter keislaman di Indonesia yang beragam ini, sehingga mampu melahirkan generasi yang moderat, berakhlak, dan berdaya saing global. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Rizka, luar biasa dari UIN Dato Kerama Palu. Wah, ya. Baik, Bapak Ibu narasumber, kita sudah mendengarkan ada beberapa pertanyaan dan karena ketatnya waktu kita, saya mohon izin tidak mengulang satu persatu. Saya pikir Bapak-bapak narasumber sudah mencatat pertanyaan tersebut. Wal furqatul ula nuhdiha lil Ustadz Dr. Kamaluddin lil ijabah ala tilkal as'ilah wa narju bil ikhtisar. Dharab bidiqi waqtnya. Tafadhal. ماشي يا اخي العزيز دكتور تسلم بارك الله فيك. وفي ايجاز فقط يعني كما تفضلت حضرتك، فكما كنت في محاضره على ان فلسفه الدوله لسلطان برونei قائم على MIB. MIB هذا معناه ملايو اسلام براجع. طبعا يختلف ما نحن في اندونيسيا عندنا بنشاسيلا. اوكي بنشاسيلا لا يوجد فيه اسم اسلام. اذا هذا الفرق كبير بين برونei واندونيسيا. وبعد ذلك يتضمن هذه الاشياء والقوانين وكل شيء تابع لما قرره الدوله في تطبيق الشريعه الاسلاميه. لماذا؟ لانه خلاص منصوص دوليا على ان MIB ملايو اسلام براجع. مثل ما نحن بنشاسيلا satu ketuhanan yang maha esa ila akhirih. إذن هذا هو الاختلاف الأول. وبعدين ثم في السؤال التالي من أخ الدكتور هذا يشير إلى هناك علاقة بين هكذا اقتصاد، يعني هل فيه تأثير الاقتصاد على هذا الاستقرار؟ أظن هكذا يعني إشارة بسيطة من حضرتك. فأقول ممكن في تأثير ولكن قليل يعني. يعني حتى لو عندنا حديث كان الفقر أن يكون كفرا. اوكي طيب هذا خلاص هذا الحديث ما شاء الله يعني، ولكن انا عشت هنا 3 سنوات في برونei وانا اعرف خلاص ما الفرق بيننا وبين حياتنا في اندونيسيا. فالاقتصاد هذا جانب فقط يعني. اهم شيء هو قانون الدوله. Jadi yang paling penting itu adalah undang-undang negara sebenarnya. Artinya supaya di tahun untuk semuanya saya tidak berbahasakan. Saya sudah terjemahkan sedikit. Jadi kita ada perbedaan betul antara undang-undang negara. Jadi kalau di kita ada Pancasila, di sini ada MIB. Jadi dengan inilah memberikan satu pelaksanaan yang berbeda-beda. Sekalipun dari segi ekonomi apakah ada pengaruh? Ya ini hanya kecil sekali pengaruhnya. Yang penting sekarang undang-undang kita. Tapi lakukan terang sudah demikian. Negara kita seperti itu, negara ini seperti ini. Jadi kita sudah tidak boleh rubah lagi lah, ya. Kita mesti tetap ikut dengan Pancasila sebagai warga negara Indonesia. Jadi adapun keislaman itu ya mungkin diterapkan secara nilai-nilai keagamaan di sana. Oke, jadi tentunya tadi ada spiritual kan, yang tadi khulasan tadi di akhir tadi saya katakan ya, kalau memang sini kita aktif. Saya tadi katakan waktu itu saya adalah nuhyi ihtifalat diniyah mislu al-Maulid an-Nabawi wa qira'at Yasin di kulli usbu'. Ana kuntu nahnu huna yawmul khamis, yawmul khamis naqra Yasin sabahan fi as-sa'ah min al-tasya'. Syuf hadhihi barakah spiritual. Ada wajib di kulli wuzara, di kulli makatib. Jadi di sini kita mesti ada Yasin setiap minggu. Jadi semua kantor-kantor, semua departemen, semua kementerian, semua melaksanakan seperti itu. Malam Jumatnya lagi Yasin di masjid. Jadi itulah keseharian ini.
Nah, jadi saya rasa itulah jawaban saya untuk sementara dan ringkas. Terima kasih Dr. Sutrisno Habibi. Habibi Dr. Kamaluddin, jazakumullah khair ala hadhihi al-ifadatil qayyimah wa tasfiq har li fadilatihi. Next, kita akan mendengarkan tanggapan dan jawaban yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita yang kedua. Bapak Dr. Kevin terlebih dahulu akan menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penanya tadi. Dipersilakan Pak Dr. Kevin. Iya, baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Bu Hana ya. Betul. Ibu terkait dengan UMKM ya. Saya mungkin menceritakan apa yang sudah kami lakukan saja, gitu ya. Jadi lebih apply. Yang kami lakukan dengan selama ini kami lakukan adalah, jadi kami mengintegrasikan kurikulum kami. Itu salah satunya. Itu ada mahasiswa harus kunjungan ke UMKM. Dan UMKM itu jadi nanti didampingi juga oleh dosennya. Jadi integrasi antara P2M-nya mahasiswa, dosen. Jadi itu untuk apa? Secara khusus untuk mengajarkan terkait dengan teknologi. Yaitu apa? Kalau kami secara khusus di akuntansi, jadi sekarang udah banyak cloud-based system di accounting supaya mereka mempermudah mereka. UMKM kan tetap juga harus bayar pajak dan lain sebagainya ya. Nah itu yang kami lakukan. Jadi integrasi itu supaya UMKM-nya dibina pelan-pelan. Kita juga kerjasama dengan pasar. Pasar kalau di Tangerang, di Jakarta banyak pasar modern. Kami kerjasama dengan pengelola. Nah kita bikin mereka mulai melek dari mau menggunakan QR sebelumnya ya, dari sebelumnya yang menggunakan QR sampai sekarang mereka mulai mengintegrasikan semuanya dengan menggunakan teknologi. Pelan-pelan memang sulit di awal-awal, banyak penolakan di awal-awal, tapi sekarang sudah berjalan, ini sudah tahun ketiga kami jalan. Gitu Bu. Jadi ya supaya UMKM-nya nggak ketinggalan. Itu awareness yang kita bangun juga buat UMKM. Supaya dia bisa, ini lebih mudah loh. Kita buktikan bahwa apa yang kita mau ajarkan ke mereka itu membuat mereka lebih mudah. Kurang lebih gitu sih. Terus saya lanjut dengan pertanyaan Bapak ya. Tadi terkait dengan mungkin bagaimana integrasi pembelajaran OBI ya tadi AI, Based Education, AI, CPL-nya apa ya? Mungkin bisa juga nanti mungkin Prof Munir yang lebih ahli ya, tapi saya mungkin bisa begini. Memahami etika kan etika secara Islam tuh pasti ada ya. Jadi memahami bentar ya, saya tadi materi saya tuh memahami perkembangan AI dan dampaknya terhadap etika, mungkin pemikiran Islam dan juga sistem pendidikan Islam di era digital itu bisa juga Pak. Itu bisa menjadi salah satu capaian pembelajaran lulusan. Itu jadi mereka bisa menggunakan itu dan dengan seperti tadi kalau itu tadi masuk, maka tadi Pak AI ethics specialist dan lain sebagainya itu bisa Pak. Itu bisa masuk. Jadi teman-teman ini sudah aware dengan itu. Malah menurut saya malah menjadi sangat baik. Karena apa? Etika secara Islam dia lebih spesifik. Terutama untuk bank-bank syariah segala macam itu bisa kepake. Gitu. Apakah ada yang tertentu mungkin nanti mesti dikaji lebih dalam ya Pak ya. Saya kurang paham terkait dengan etika Islamnya, tetapi kalau tadi itu bisa masuk dan terintegrasi, maka tadi walaupun guru mereka juga bisa mengintegrasikan AI dalam pembelajaran, membuat pembelajaran di sekolah lebih menarik. Kalau dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul ke depan itu masih akan banyak yang sangat relevan kalau mereka sudah teknologi literasinya sangat tinggi. Itu sih Pak. Ini itu dari saya. Terima kasih Dr. Kevin. Kita berikan aplaus yang meriah untuk jawaban beliau. Dan kita persilakan Bapak Prof Munir untuk menyampaikan tanggapan singkat. Mungkin Prof. Ya baik. Terima kasih pertanyaan dari Pak Boris tuh ya. Jadi begini. Kenapa saya melakukan riset itu, kemudian kenapa saya mengkonstruk epistem yang seperti yang saya tentukan tadi. Jadi
saya diberikan takdir sejarah oleh Allah itu tadi masuk di dalam case-case seperti itu. Terakhir case misalnya saya ditelepon seseorang dari Tasikmalaya minta obati anaknya. Jadi begini, Ustaz minta tolong obati anak saya. Kenapa? Anak saya sudah kena depresi berat, sudah ngunci pintu nggak mau ketemu orang. Jadi kena bully di sekolahnya, pesantren, kena depresi berat, kemudian ngurung diri ya. Jadi saya bilang ya di Tasikmalaya kan banyak dokter. Jadi saya kira berobat itu di sana. Dijawab ayahnya dokter spesialis. Berarti secara medik udah selesai, namanya ayahnya kan dokter spesialis gitu ya, pasti untuk ayah itu selesai. Terus ya sudah kalau begitu siapkan 2 botol air minum, nanti 1 untuk diminum, 1 untuk dicampurkan mandi. Sudah begitu saja, karena habis ngobrol ya langsung kira-kira begitu ya. Nggak tahu apa yang saya baca, mungkin saya lupa yang saya baca. Jangan-jangan saya memang tidak membaca. Ya. 2 hari kemudian saya ditelepon, Pak Ustadz, alhamdulillah anak saya sudah sekolah. Berarti bukan sudah sembuh, Pak. Sudah pulih gitu ya, sudah pulih. Nah, itu juga dulu yang diterima sebagai anugerah oleh Allah pada yang tadi, yang kiai, yang ustadz, yang tengku, yang tadi dan seterusnya tadi ya, yang wali-wali gitu. Nah, persis pertanyaannya ketika itu sebenarnya karena apa? Kebanyakan percaya itu karena sugesti. Nah, kalau kita analisis coba, yang nelpon ibunya, yang ambil air ibunya, yang tahu urusan ibunya. Anak yang depresi tidak bertatapan dengan saya, tidak mendengar saya, dengarnya. Kalau itu sugesti, di mana letak sugestinya? Pasti bukan ya. Nah, terus kita masih ikut-ikutan bahwa itu karena sugesti. Padahal kita ini cendekiawan. Nah, gitu ya. Menurut saya itu nggak bijak. Masa cendekiawan ikut-ikutan tanpa ilmu? Itu kan? Nah, gitu. Terus keadaan seperti itu banyak. Mungkin saya bukan orang satu-satunya. Banyak orang yang tertakdirkan seperti itu. Tapi berapa orang yang peduli? Para cendekiawan nggak peduli. Seolah ini bukan realitas sains dan teknologi. Seolah ini bukan peradaban yang tidak bisa dikembangkan. Harusnya pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Apa peran yang bisa kita mainkan di dalam konteks seperti ini? Adanya seperti apa? Kemudian bisa dikembangkan menjadi apa? Dengan cara apa? Siapa yang terlibat? Sehingga wujud developnya itu seperti apa? Akhirnya kan begitu, mestinya. Nah ini tantangannya itu seperti itu. Tantangannya seperti itu. Kalau dikatakan itu mistis, tidak ada mistisnya. Orangnya ada. Perubahannya bisa diamati. Nah, kan gitu ya. Mungkin hazanahnya yang tidak pernah dicari secara serius sehingga tidak ketemu. Sebenarnya itu kajian fisika kuantum. Ini bicara soal energi. Tuh, agama kita sudah ada itu. Apa yang terjadi saat ini, itu rekamannya persis nggak akan belajar lagi di akhirat. Yang terjadi sekarang terekam di akhirat. Oh. Itu kita yakin, tapi nggak punya ilmunya. Yakin saja. Padahal kalau kita bicara tentang fisika kuantum, wajar. Gitu ya, karena ada energi ultra sonor yang tidak dibatasi ruang dan waktu, bahkan tidak dibatasi oleh alam, tidak dibatasi oleh dimensi. Maka kalau menggunakan energi itu yang sedang terjadi sekarang itu sama dengan yang terjadi di akhir nanti, makanya nggak meleset. Ya. Nah, gitu juga energi yang kita siapkan di sini. Apalagi sekedar Tasikmalaya kan, kalau dekat, kalau begitu kan, kalau dekat, mudah dipahami ya.
Cuman masalahnya kita ini nggak mau menekuni, nggak mau terus ke sana sehingga dapat khazanah itu. Kemudian mengkonstruk khazanah yang lama itu kita konstruk, ya, menjadi konsep. Dari konsep ini kemudian kita kembangkan jadi epistem, diterapkan, dipraktekkan di dalam riset, gitu ya. Sama. Ya, itu konsepnya energi. Jadi makanya kalau kita belajar fisika itu ada bicara tentang zat, bicara tentang energi. Pesawat itu kalau bicara zat, berapa ton itu berat? Ya, hampir nggak mungkin bisa terbang. Tapi kalau bicara energi, berapa energi yang dihasilkan dari mesin pesawat itu, kemudian iya wajar. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi, maka kejadian seperti tadi yang saya bilang saya di sini, kemudian mentransfer energi di Tasikmalaya, kemudian dalam 2 hari efeknya bisa diamati sangat jelas, gitu ya. Nah, itu kalau nggak cukup ilmu, itu disebut dengan sesuatu yang bersifat mistis. Ya, mistis. Jadi, kayak apa gitu ya. Padahal kalau kita mau masuk ke situ di wilayah sains, ada penjelasannya. Maka mungkin nanti pada saatnya kayak rasa psikoterapi juga ada yang sana. Ya. Jadi yang jadi fokus itu nanti di CPN-nya itu orangnya, bagaimana orangnya, personnya itu bisa menghasilkan energi seperti para sufi dulu, ya. Nah, energi itulah yang bisa berdampak di dalam membangun peradaban itu. Dengan cara begini maka kita punya kontribusi religiusitas. Orang akan semakin yakin dengan ajaran agamanya karena ada penjelasan sains, ya. Dan itu bisa dibuktikan dengan teknologi seperti saya cerita tadi. Air putih yang saya bacain doa itu kandungan antioksidannya sama dengan ekstrak. Ya. Itu sudah dibuktikan dengan teknologi. Jadi air yang netral ini saya baca itu nanti berubah kandungan antioksidannya menjadi naik seperti itu. Ya. Nah, bukan soal apa yang dibaca. Jadi bukan soal dibaca. Jadi caranya begini. Kalau dalam riset, siapa yang bisa dijadikan sampel? Orang yang baca doa. Orang yang sudah memiliki judgment. Misalnya di kampung itu ada orang yang sering berobat, dari 40 orang misalnya 35-nya itu sembuh. Nah, orang seperti bisa dijadikan ya. Jadi cara menguji validitas itu seperti itu. Bahwa itu orang ini valid dijadikan sampel. Nah, itu biasanya di setiap komunitas ada. Ya, nah, itu kira-kira inspirasinya saja. Nanti silakan diteruskan sendiri, ya. Banyak membaca, banyak diskusi, gitu ya. Buat komunitas-komunitas riset agar jadi dosen itu benar-benar sesuatu yang menyenangkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Dr. Munir atas wawasan yang sudah dibagikan bersama untuk segenap audiens yang hadir ini. Saya sangat paham bahwa sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan dari Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara langsung maupun via Zoom. Namun dengan amat sangat menyesal, kita cukupkan satu sesi ini dulu karena jadwal yang disiapkan panitia sangat padat. Jam 1 nanti kita akan langsung memulai sesi paralel, ya. Jadi mohon maaf untuk semua peserta yang tidak mendapatkan bagian untuk bertanya. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira li Ustadzina al-Fadil Dr. Kamaluddin Nurdin min Brunei Darussalam. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya langsung bersua ke Palembang, Prof. Ya, terima kasih. Insya Allah. Kama dashkur, sebagaimana kita ucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Munir dan Bapak Dr. Kevin telah membersamai kita untuk membagi wawasannya kepada kita bersama. Wa naqtatim liqa'ana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk moderator dan juga narasumber kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Kamaludin, Pak Dr. Kevin dan juga Prof. Munir, dan juga moderator Bapak Dr. Sutrisno Hadi yang sudah membawakan sesi panel kita pada siang hari ini. Dan sebagai informasi kepada peserta, sesi paralel akan kita mulai jam 1 siang di gedung Fakultas Tarbiyah. Jadi dari belakang sini gedung di sebelah kanan, nanti mohon ditanyakan dengan panitia yang berpapasan mungkin. Sesi paralel akan kita mulai di jam 1 sesuai dengan template jadwal yang sudah di-share kepada Pak Ibu masing-masing. Jadi silakan masuk sesuai ruangan. Nanti di tiap pintu ruangan sudah ada keterangan masing-masing Bapak Ibu ya. Dan kami persilakan untuk menikmati makan siangnya dan untuk sholat di sebelah kiri ada musola, atau nanti juga bisa ke musola yang ada di Tarbiyah. Jadi bisa ke musola sini atau musola yang ada di Tarbiyah. Sampai ketemu lagi nanti siang di sesi paralel, dan kami informasikan sekali lagi untuk besok hadir di sini pukul 8 kita akan kembali dengan sesi panel. Masih akan ada pembicara dari Australia, dari Malaysia, dan juga dari Indonesia. Jadi kami mohon besok untuk kembali hadir di ruang ini pukul 8 untuk sesi panel sekaligus penutupan kegiatan bisnis 11 tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, sampai berjumpa di sesi paralel dan sampai berjumpa esok. Terima kasih. Izin latarnya dikembalikan ke background tadi, tim IT ya. Silakan yang berfoto.